Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Devi Twijayanti. Materi matematika yang akan kita bahas kali ini yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat yang akan kita bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka positif dan angka negatif. Di sini aku kasih tahu dulu untuk beberapa kata kunci yang perlu diingat sebelum kita ke contoh soal ya. Nah, yang pertama ini ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini memiliki kata kunci di bawah permukaan air laut atau di bawah tanah atau melangkah ke kiri atau suhunya turun. Sedangkan untuk bilangan bulat yang positif itu memiliki kata kunci di atas permukaan air laut, di atas tanah atau naik ke atas lantai berapa, melangkah ke kanan dan suhunya naik. Ini adalah kata kunci yang perlu kalian ingat. Nah, ini kita langsung ke contoh soal. Nih aku kasih juga untuk kata kunci yang harus kalian ingat. Yang pertama itu contoh soalnya 6 ditambah 2 sama dengan berapa? Untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan bilangan bulat, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Jadi garis bilangan ini adalah garis yang membantu kalian untuk mempermudah mengerjakan bilangan bulat. 6 ditambah 2 sama dengan berapa? Kita bikin garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, garis bilangan yang aku bikin ini dari 0 sampai 10. Kalian bisa bikin 0 sampai 10 atau 0 sampai 20 terserah kalian dan tergantung dari soal yang kalian punya. Semakin angkanya besar, semakin panjang garis bilangan yang kalian buat. Karena ini angkanya hanya 6 dan 2, jadi saya bikin 0 sampai 10. Nah, sekarang kita lihat 6. Angka pertama ini adalah 6. Jadi kita harus tarik garis dari 0 ke 6. Seperti ini, kemudian ditambah. Kalau ditambah itu artinya positif. Positif itu berarti melangkah ke kanan. Dari angka 6, kalian melangkah 2 langkah ke kanan. Jadi dari 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah kalian hitung dari 0 sampai titik terakhir. Dari 0 ke titik terakhir kan ke angka 8. Berarti hasilnya adalah 8. Nah, seperti itu. Mudah kan? Contoh soal yang selanjutnya yaitu minus 8 ditambah 9 sama dengan berapa? Nah, kita bikin dulu untuk garis bilangannya. Ini aku bikin dari 0 sampai 7, kemudian dari 0 sampai minus 8. Nah, jadi untuk angka yang negatif itu adalah di sebelah kiri 0. Untuk angka yang positif itu adalah angka di sebelah kanan 0. Nah, kita lihat untuk soalnya minus 8. Berarti kita harus tarik garis dari 0 ke minus 8. Berarti ke kiri ya, ke kiri minus 8. Nah, untuk kemudian ditambah 9. Berarti dari angka minus 8, kita melangkah 9 ke kanan. 9 langkah ke kanan ya dari minus 8. Berarti minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1. Berarti sampai angka 1. Nah, yang angka yang kita dapetin yaitu angka dari 0 ke 1. Angka dari 0 ke 1 berarti angkanya adalah 1. Nah, hasil akhirnya di titik 1 kan? Berarti itu adalah jawabannya 1. Gitu ya. Selanjutnya, ini ada contoh soal yang agak panjang. Ini aku bikin 10 soal. Tapi aku nggak bikin pakai garis bilangan, tapi aku bikin pakai cara cepat. Nah, kalian harus ingat ya, kalau misalnya positif itu kita ibaratkan adalah kita punya uang. Sedangkan kalau negatif itu kita ibaratkan kalau kita punya hutang. Jadi untuk mempermudah kita dalam mengisi ini tanpa menggunakan garis bilangan. Yang soal pertama, 5 ditambah minus 2. Jadi kita punya uang 5, karena 5 itu adalah positif. Jadi kita punya uang 5, kita punya utang 2. Jadi kita punya uang 5, kita bayarin utangnya 2. Berarti uang kita masih sisa kan? Nah, sisa uang kita berapa? Kalau kita punya 5 dibayarin 2, berarti sisanya adalah 3. Ya. Untuk yang nomor 2, itu 8 ditambah minus 5. Gimana caranya? Berarti kita punya uang 8, kita bayarkan utang kita 5. Maka 8 dikurang 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Untuk soal nomor 3, ini kita punya utang 6, kita bayarnya 8. Kalau utangnya 6 bayarnya 8, berarti kan uang kita lebih. Lebih berapa sih? Lebih 2. Gitu ya. Nah, untuk yang nomor 4, itu kita utang 8, kita bayarnya cuma 5.
Berarti kan utangnya lebih banyak daripada yang kita bayar. Maka utang kita masih ketiga. Kalau utangnya masih, berarti kita nulisnya minus 3. Nah, untuk yang nomor 5, itu minus 10 ditambah 2. Berarti kita punya utang 10, kita baru bayar 2. Berarti utang kita masih 8. Nomor 6. Nah, untuk yang nomor 6 ini kita punya utang 10 nih. Nambah utang lagi 4. Berarti utang kita bertambah kan? Kalau utang kita bertambah berarti minus 14. Tetap utang ya. Jangan lupa kalau masih utang berarti tetap ditulis minusnya. Untuk nomor 7, utang 10 nambah utang lagi 1. Berarti utang kita bertambah jadi 11. Nah, utang tetap tulis minus ya, jangan lupa. Untuk nomor 8, nah minus 12 dikurang 2. Minus 12 dikurang 2 ini sama artinya kalian punya hutang 12, ngutang lagi 2. Berarti utang kalian ada 14 ya, ini sorry salah ya. Jadi hutangnya ada 14. Nah, untuk nomor 9 itu 8 dikurang minus 3. Nah, kalau ada kayak gini, kalian bingung kan gimana cara mengerjakannya? Nah, itu kalian bisa menggunakan minus dikali minus, karena kalau misalnya ada tanda minus ketemu minus, yang tengah-tengahnya tidak ada angka, itu kalian kalikan. Jadi minus dikali minus. Nah, seperti yang sudah diketahui di sini, minus dikali minus sama dengan positif. Berarti hasilnya ditambah nih. 18 ditambah 3. 18 ditambah 3 sama dengan 21. Nomor 10 ini sama seperti nomor 9. 19 dikurang minus 1. Nah, karena ini ada tanda, ketemu tanda di tengah-tengahnya tidak ada angka, ini artinya dikali ya. Jadi minus dikali minus sama dengan nih, minus dikali minus sama dengan positif. Jadi 19 ditambah 1 sama dengan 20. Nah, seperti itu untuk mempermudah kalian dalam mengisi bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Untuk yang selanjutnya, kita bisa menggunakan soal yang agak panjang nih. Contoh yang pertama, ini ada 12 ditambah minus 2 dikurang 12. Nah, kalian harus pahami dulu kalau ada soal seperti ini, kalian lihat ada nggak yang tanda ketemu tanda di tengah-tengahnya tidak ada angka. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus kalian ubah. Ini kan ada positif ketemu negatif. Kalau ada positif ketemu negatif seperti ini yang tengah-tengahnya tidak ada angka, ini artinya kalian kali. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Maka ini kita harus kali terlebih dahulu. 12 dikurang 2, karena kan tadi hasilnya negatif ya. Positif dikurang negatif. Nah, dikurang 12 lagi. Maka kita bisa dapat carinya 12 dikurang 2. 12 dikurang 2 kan sama dengan 10. Ya kan? Nah, 10 dikurang 12. Berarti kamu punya uang 10, bayar hutangnya 12. Berarti kamu masih punya utang 2. Seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada minus 15 ditambah 8 dikurang minus 9. Nah, langkah pertama adalah lihat dulu ada nggak yang tanda ketemu tanda di tengah-tengahnya tidak ada angka. Nah, ada nih, minus ketemu minus. Minus ketemu minus itu sama dengan positif ya. Minus ketemu minus sama dengan positif. Jadi, minus ketemu minusnya ini berubah jadi positif. Nah, minus 15 ditambah 8 ditambah 9. Gimana cara mengerjakannya? Dari depan dulu kita kerjakan. Minus 15 ditambah 9. Berarti kita punya utang 15, kita bayarnya 8. Berarti utang kita masih 7. Nah, kita bayar lagi 9. Kalau misalnya utangnya 7, dibayar 9, berarti uang kita kembali berapa? Kembali 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya ada contoh soal cerita. Nah, ini ada seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es.
Suhu es tersebut mula-mula 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, esnya berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Berarti pertanyaannya kenaikannya. Nah, kita harus kasih tahu dulu di sini. Kalau dipanaskan itu berarti kan suhunya naik. Ketika suhu itu naik berarti positif. Ingat ya, kata kuncinya. Kalau suhunya naik berarti positif. Itu kata kunci pertama yang harus kalian tahu. Nah, selanjutnya untuk mencari kenaikan suhu itu rumusnya adalah suhu yang terakhir dikurang dengan suhu yang pertama, suhu yang awal, suhu mula-mula. Nah, untuk kenaikannya kita bisa mencari rumusnya suhu akhirnya berapa? Tadi dia bilang berubah menjadi 3 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya adalah 3 dikurang suhu awal. Suhu awalnya adalah minus 5. Nah, di sini ada 3 dikurang minus 5 sama dengan berapa? Nah, ingat ya, kalau minus ketemu minus sama dengan positif ya. Berarti kenaikannya sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, jadi kenaikan suhu adalah 8 derajat Celcius. Jadi yang kalian harus perlu ingat yang pertama adalah dipanaskan. Ketika dipanaskan suhu naik. Suhu naik menjadi positif. Nah, untuk kenaikan suhu itu rumusnya adalah suhu yang terakhir dikurang suhu yang pertama atau suhu awal-awal atau suhu yang mula. Nah, kalau kalian udah tahu rumusnya, kalian tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya dan kalian masukin jangan lupa positif sama negatifnya ya. Nah, ini untuk selanjutnya ada soal cerita lagi. Sebuah kantor berlantai 20 mempunyai 3 lantai berada di bawah tanah. Nah, ingat ya, kalau di bawah tanah itu berarti adalah negatif ya. Seorang karyawan mula-mula berada di lantai 2 kantor itu. Jadi, awalnya dia ada di lantai 2 di kantor itu. Kemudian, karena ada keperluan, ia turun 4 lantai. Berarti kalau turun minus ya, negatif. Kemudian naik 6 lantai. Kalau naik adalah positif. Nah, pertanyaannya di lantai berapakah karyawan itu sekarang berada? Nah, cara jawabnya gimana? Kita harus tulis dulu yang diketahui. Pertama, di bawah tanah. Kalau di bawah tanah berarti adalah negatif. Nah, yang di bawah tanah itu adalah ada 3 lantai. Ingat, ada 3 lantai. Nah, ingat ya, turun itu adalah negatif. Naik itu adalah positif. Jadi kita masukin awalnya dia ada di lantai 2 nih. Pertamanya dia bilang ada di lantai 2. Karena ada keperluan dia turun 4 lantai. Berarti kalau turun berarti minus 4. Minus 4. Kemudian naik 6 lantai. Kalau naik adalah positif. Berarti positif 6. Nah, di lantai berapakah karyawan itu sekarang berada? Berarti pertamanya di lantai 2, kemudian turun 4, berarti dia sekarang ada di lantai 2 tapi di bawah tanah. Berarti dia sekarang ada di lantai 2 di bawah tanah. Kemudian ditambah 6, berarti sekarang dia ada di lantai 4. Gitu ya cara mengerjakannya. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan mudah ya. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, setelah ini kita akan bahas mengenai bilangan bulat tetapi yang perkalian dan pembagian. Nah, jangan lupa di-subscribe juga videonya, YouTube-nya biar kalian bisa tahu update yang terbaru ya. Terima kasih.